Oke. Nah, betul. Lupa saya. Ini yang muncul di layar apa tuh? Kertas bukan? Iya, Bu, kertas. Betul ya. Oke. Ini auto enhance aja deh. Kok nggak bisa gede ya ini. Oke. Nah, minggu lalu saya memberikan contoh bagaimana membuktikan kebenaran dari dua buah algoritma iteratif, yaitu fungsi maksimum, yaitu mencari nilai maksimum dari suatu array, bagaimana cara membuktikan kebenarannya, dan yang kedua adalah algoritma bilangan Fibonacci ke N. Ada di layar ya, kelihatan. Ini adalah fungsi maksimum yang minggu lalu kita bahas, kemudian di sini adalah fungsi Fibonacci yang minggu lalu kita bahas. Bu, saya waktu mendengarkan penjelasan Ibu paham, tapi sekarang lupa lagi. Ya wajar, wajar. Nah, untuk membantu mengingat, itu makanya saya sarankan kalian untuk membuat catatan sendiri. Jadi salin penjelasan yang sudah saya berikan di rekaman kuliah. Salin tuh, pakai tangan kalian sendiri gitu ya. Nah, dengan kalian menulis, menyalin di kertas itu akan membantu mengingat gitu ya. Kalau cuma ngelihat doang itu kurang kuat. Secara umum kurang kuat, kecuali orang yang punya ingatan memori fotografis ya. Tapi itu sedikit sekali yang bisa kayak gitu ya. Nah, apa yang ingin saya sampaikan di sini sebelum saya nanti sampaikan satu buah algoritma baru yang akan kita bahas. Coba kalian perhatikan dua buah algoritma yang kita bahas minggu lalu. Kita review dulu sebentar. Di fungsi Fibonacci dan fungsi maksimum, lihat dua buah fungsi ini sama-sama memiliki loop. Ada loopingnya di sini. Di sini ada while do, di sini juga ada while do. Nah, karena ada loop seperti ini, maka untuk membuktikan kebenaran dari algoritma ini, maksimum dan Fibonacci, saya harus membangun yang namanya loop invarian. Ini nih, yang saya tunjuk pakai spidol hijau. Loop invarian. Ya. Sama juga di fungsi Fibonacci, saya juga harus membangun loop invarian. Karena ada loopnya. Bu, nanti gimana kalau di algoritmanya nggak ada loopnya? Algoritma iteratif tapi nggak ada loopnya, ya kalian nggak perlu membangun loop invarian. Cukup dari fakta saja kalian turunkan, terus langsung ke correctness proof gitu aja langsung. Jadi kayak penurunan rumus biasa saja. Nah ini ada loop, maka kita harus membangun loop invarian gitu ya. Jadi nggak selalu harus membangun loop invarian untuk membuktikan kebenaran dari algoritma iteratif ini. Kalau nggak ada loopnya ya nggak usah bikin loop invarian. Gitu. Nah, coba kalian perhatikan rumusan loop invarian. Saya hilangkan dulu. Tapi sebelum ke situ, kita review lagi 5 langkah umum. Ini kalau baru sekali ngelihat akan lupa, tapi mungkin beberapa udah ada yang nyangkut. Ini adalah 5 langkah umum yang harus kita jalankan pada saat melakukan pembuktian kebenaran pada algoritma iteratif. Yang pertama adalah analisis iterasi yang ada satu persatu. Kita kumpulkan fakta dulu apa saja yang ada terkait dengan algoritma yang ada. Contohnya seperti yang kita lakukan pada fungsi Fibonacci minggu lalu, yaitu ini, kita keluarkan fakta-faktanya. Oh, kalau A yang ke 0 tuh seperti ini, B yang ke 0 seperti ini, I0 seperti ini. Nah, ini faktanya itu nggak cuma pada saat inisialisasi, tapi pada keseluruhan. Fakta apa saja yang ada. Setelah masuk loop, faktanya itu bagaimana? Oh, si variabel C itu pada setiap iterasi nilainya akan seperti ini. Variabel A nilainya akan seperti ini. Begitu seterusnya. Sama dengan fungsi maksimum nih. Nah, kayak di sini ya. Faktanya seperti ini. Fungsi maksimum kita, lihat ini algoritmanya. Oh, M0 itu adalah elemen array yang ke-1. Kemudian di sini nilai M pada setiap iterasi itu akan berubah. Nah, dia akan berubah menjadi diisi dengan nilai array pada iterasi yang sekarang jika memang nilai pada array tersebut lebih besar dari nilai M yang sebelumnya.
Oh, jadi ternyata pada setiap iterasi saya harus selalu memilih nilai M itu yang mana? Apakah nilai M sebelumnya atau diganti dengan nilai array pada iterasi yang sekarang. Itu harus kita lakukan ternyata dari sini nih. Gitu ya. Terus, oh ini ada variabel I, perubahannya seperti ini adalah fakta-fakta. Itu nomor 1. Nah, kemudian ini kita pemanasan dulu sambil saya review. Sebagian besar mahasiswa kalau dengar cerita dari teman-teman dosen, ada berapa kelas tuh kita tuh? Itu masih kebingungan. Itu langkah nomor 1. Fakta, kita kumpulin fakta. Kemudian langkah kedua, kita tentukan loop invarian. Karena ada loop di sini. Ada loop. Kalau nggak ada loopnya, Bu, ya nggak usah bikin loop invarian. Turunkan saja dari fakta. Gitu ya. Nanti saya kasih contohnya. Ya. Sekarang kita nggak ke situ dulu, nanti waktunya habis. Yang kedua, bangunlah loop invarian. Loop invarian ini apa sih? Nah, definisinya lihat. Saya sudah tuliskan di sini. Apa saja yang berlaku di dalam loop untuk semua iterasi. Di mana di sini iterasi saya simbolkan dengan J. Nah, ini artinya saya sama saja dengan saya mengatakan untuk semua iterasi. Tapi semua yang terjadi itu harus dihubungkan dengan klaim. Nah, berkaitan dengan klaim yang ada. Klaimnya apa sih? Lihat, klaimnya adalah ini. Di algoritma maksimum, klaimnya apa sih? Oh, klaimnya adalah algoritma maksimum AN ini akan mengembalikan nilai maksimum dari array. Ini adalah klaimnya. Nah, kita harus mencari di situ. Nah, ini perhatikan baik-baik di sini. Loop invarian ini, pada saat kalian mencari loop invarian atau merumuskan loop invarian, ini bagian paling rumit, paling susah. Tapi ini paling krusial. Kalian fail di sini, ya udah, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Gitu kan. Jadi ini krusial banget di sini. Nah, coba kalian perhatikan polanya. Nah, perhatikan baik-baik ya. Yang belum fokus, segera fokus. saya geser di sini. Saya sengaja tampilkan 2 buah algoritma ini. Kelihatan ya, ketutup nggak ya? Oh, ketutup. Sebentar. Gimana caranya? Ini gitu. Ini ketutup. Supaya nggak offset dan bisa ngelihat. Supaya kalian tuh semakin paham ya. Wait. Nah, yuk. Ada yang offset. Perhatikan di bagian loop invarian. Ini. Loop invarian, kemudian di sini juga di bagian loop invarian. Yuk. Definisi loop invarian adalah kalian harus menemukan pola atau apa saja yang berlaku di dalam loop yang berlaku benar untuk semua iterasi, tapi itu berhubungan atau berkaitan dengan klaim. Kita lihat ya. Di algoritma Fibonacci, klaimnya adalah si fib_n akan mengembalikan fn. Klaimnya kayak gitu ya. Klaimnya ini. Sementara kita lihat di kode program, si fungsi fib_n ini return value-nya atau nilai output-nya itu disimpan pada variabel B. Oleh karena itu, saya ulang dulu. Si fungsi fib_n, dia mengklaim bahwa akan mengembalikan bilangan Fibonacci yang ke n yang tersimpan dalam fn. Gitu ya. Sementara kita tahu di algoritma, berdasarkan algoritma, nilai output dari fungsi ini disimpan pada variabel B. Oh, kalau kayak gitu, berarti ada hubungan tertentu antara B dengan Fn. Gitu caranya. Nah, kita harus menemukan hubungan antara B ini dengan Fn dan kita rumuskan sebagai loop invarian. Oleh karena itu, minggu lalu kita berhasil menemukan hubungan ini tuh. Bahwa ada hubungan antara B dengan F, yaitu BJ sama dengan FJ plus 1. Nah, gitu ya. Return value-nya adalah B
dan ada hubungannya dengan klaim. Oh, berarti kita harus bisa mencari hubungan antara B dengan si F ini. Nah, dari mulai kalian menurunkan fakta gitu ya, terus kalian turunkan seperti ini, cari polanya. Oh, ternyata dapat polanya bahwa BJ sama dengan FJ plus 1, ada juga yang A, variabel yang lain nggak apa-apa dituliskan juga, bahwa AJ sama dengan FJ, dan yang lain sebagainya. IJ sama dengan J plus 2. Ini pola yang kita temukan pada loop invarian. Nih, yang paling penting tuh di sini. Tapi A dan I kita cantumkan juga karena kita butuhkan dia untuk menemukan B kan. Gitu di sini nih. Minggu lalu. Nah, kalau pengen tahu gimana Bu ini urutannya, lihat videonya lagi. Saya nggak akan ngejelasin ulang karena sudah ada rekaman videonya. Gitu. Kita lihat contoh satu lagi. Sekarang fungsi maksimum. Ini mirip juga, lihat ya. Perhatikan baik-baik. Mana kertas saya? Saya mau cari kertas 10. Nah, saya ulang sekali lagi ya. Di fungsi VIPN, ini saya jelaskan sekali lagi, saya kasih kesimpulan sebelum kita break sholat. Untuk membentuk loop invarian di VIPN, kita perhatikan bahwa nilai output atau nilai keluaran dari fungsi VIPN ini disimpan pada variabel B. Sementara saya tahu bahwa si algoritma VIPN ini dia mengklaim bahwa dia akan mengembalikan F yang berisi bilangan Fibonacci ke N, bilangan Fibonacci yang ke urutan tertentu. Oh, kalau kayak gitu berarti ada sesuatu hubungan antara B dan F. Kita nggak tahu hubungannya itu apa. B sesuatu, B titik-titik sama dengan F titik-titik. Nggak tahu B-nya ditambah atau dikalikan dengan sesuatu, kita nggak tahu. Tapi yang pasti kita tahu bahwa lihat B-nya ini kan masuk ke dalam iterasi. Bahwa berarti ada suatu perubahan pada nilai B pada setiap iterasi yang kita tuh nggak tahu hubungannya seperti apa, dia itu sama dengan nilai F yang tertentu. Di sini saya kasih titik-titik, di sini saya kasih titik-titik. Meskipun pada akhirnya kita berhasil menemukan bahwa ternyata loop invariannya adalah begini. BJ sama dengan FJ plus 1. Nah, melalui ini tadi ya, alur ini. Gitu. Kita lihat satu lagi. Ini yang saya simpulkan dari penjelasan saya di minggu lalu di video. Lihat rekaman video sebelumnya kalau kalian lupa ya. Jangan malas, harus rajin untuk mengulang-ulang apa yang sudah kita pelajari. Nah, enaknya kalau kuliah online kayak gini, saya nggak perlu ngulang. Ayo lihat videonya. Karena sama aja saya menjelaskan ulang di situ kan kalau kalian lihat videonya ya. Nah, kita lihat yang satu lagi. Nah, kita buktikan benar nggak sih Bu logika yang tadi Bu sampaikan, kita lihat. Fungsi maksimum. Saya tutup dulu biar kalian fokus. Fungsi maksimum, inputnya adalah array A berukuran N. Klaimnya adalah, algoritma maksimum A, N ini, dia akan mengembalikan nilai max atau nilai maksimum dari array yang terdiri atas elemen ke-1 sampai elemen ke N. Kurung siku 1 titik-titik N ini sama dengan menggambarkan array dari elemen ke-1 sampai elemen ke N gitu ya. Nah, kita lihat algoritmanya kayak gini, kemudian nilai outputnya disimpan pada M. Oh, kalau kayak gitu, loop invarian nantinya yang harus kita cari, saya harus menemukan hubungan antara M, ya, M sebagai variabel yang menyimpan nilai keluaran, dia tuh harus sesuatu titik-titik berhubungan dengan ini max array A gini. Kita nggak tahu gimana. Harus ada hubungannya dengan ini max dan M. Max dari array A ini sesuatu A di sini ujungnya kita nggak tahu kan. Harus kita cari hubungan kayak gitu. M titik-titik sesuatu kita dapatkan hubungan bahwa dia harus menyimpan nilai maksimum dari array A.
Nah, ternyata kalau kalian perhatikan, minggu lalu kita berhasil menemukan hubungan yang kita tuangkan ke dalam loop invarian bahwa ternyata MJ sama dengan max dari A yang ke-1, A yang kedua, sampai A yang ke J plus 1. Lihat, polanya mirip kan? Itulah guidance atau panduan logika untuk menemukan loop invarian. Lihat, sesuaikan dengan definisi dari loop invarian, apa yang berlaku di dalam loop yang berhubungan dengan klaim. Nah, kalau M ini kan berarti bukan variabel sendiri ya, bukan variabel yang skalar, tapi karena berlaku di dalam loop, berarti nilai M-nya ini kan berubah seiring dengan loop-nya jalan, iterasi kesekian. Makanya nantinya biasanya itu bentuknya kayak gini, MJ, M pada iterasi yang ke J. Polanya akan seperti apa gitu. Nah, kita nggak tahu kan di sini bisa jadi nanti tambah sekian atau kurang sekian atau dibagi sekian dikali apa, kita nggak tahu sebelah sini. Makanya ini titik-titik sama dengan sesuatu. Ini pola umum dari loop invarian. Nanti kita akan pakai simpan ingat baik-baik pola kayak gini untuk mencari loop invarian, semua loop invarian. Polanya itu mirip kayak gini. Gitu ya. Nah, saya buka lagi. Jadi kalau untuk yang Fibonacci bentuknya ini kan BC sama dengan ya pada saat kita belum tahu seperti apa loop invariannya ya bahwa si suatu variabel B ini titik-titik dia punya hubungan dengan F yang kita nggak tahu. Ternyata kita berhasil temukan hubungannya begini, BJ sama dengan FJ plus 1. Sementara yang fungsi maksimum kita berhasil menemukan bahwa si MJ ini ternyata punya hubungan dengan offset. Ini kan MJ max dari array yang ke-1, array kedua, dan seterusnya sampai array yang ke J plus 1. Nah, ini yang kita temukan lewat serangkaian penurunan fakta yang kita dapatkan. Gitu. Jadi intinya itu. Itu loop invarian, yuk kita bahas lagi, kita terusin lagi. Itu tadi nomor 2. Nah, kalau udah dapat loop invarian, tahapan berikutnya dari correctness proof. Bu, ini belajar apa sih, Bu? Correctness proof. Nah, kalian harus membuktikan bahwa loop invariannya itu benar. Pakai apa? Nah, ini dia. Pakai yang namanya induksi matematika. Ya, saya hilangkan, singkirkan dulu. Inilah induksi matematika yang kita gunakan untuk membuktikan loop invariannya benar. Ini kan loop invarian dari Fibonacci ya. Nah, ini langkah induksi matematika kalian sudah tahu bahwa buktikan dulu di bagian basis induksi, kemudian ambil hipotesisnya. Hipotesis mah gampang ya, karena kita hanya sekedar memisalkan atau mengasumsikan bahwa loop invariannya benar. Dan lakukan pembuktian induksi melalui langkah-langkah induksi. Gitu kan? Saya geser ke kiri. Nah, ini kemudian ini adalah langkah pembuktiannya. Dapat, selesai. Nah, kita lanjutkan nomor 4 dan 5, yaitu gunakan loop invarian untuk membuktikan bahwa iterasi berhenti dan bahwa memberikan hasil yang benar. Baru kita lakukan, kita berikan penjelasan sebagai berikut. Gitu. Ini ya minggu lalu. Minggu lalu kayak gini. Meskipun di bagian algoritma maksimum waktu kita habis waktu itu, jadi saya nggak sempat memberikan yang correctness proof. Tapi di slide ada satu atau 2 slide kalian bisa mendapatkan informasi begini. Gitu. Nanti kita lihat ya. Kita latihan satu lagi nanti di algoritma perkalian. Ini lebih sulit. Hari ini cuma belajar satu algoritma karena lumayan sulit. Makanya cuma satu aja. Nah, yuk kita lihat correctness proof-nya. Gunakan loop invariant untuk membuktikan bahwa iterasi akan berhenti. Nah, buktikan bahwa iterasinya itu berhenti. Nah, kalau kita perhatikan algoritma, ya, algoritma ini akan berhenti
saat nilai I-nya lebih dari N, ya kan? Lebih dari N. Sementara kita tahu si nilai I itu akan bertambah 1 kan setiap iterasi. Oh, kalau kayak gitu ya sudah, si I-nya ini akan berhenti pada saat nilainya N plus 1. Ketika keluar dari loop, I-nya N plus 1. Dan bagaimanapun, loop-nya kita itu akan berhenti saat mencapai nilai yang lebih besar dari N. Saat nilai I mencapai nilai lebih besar dari N, maka loop akan berhenti, yaitu N plus 1 kan nilai I-nya. Oh, udah terbukti tuh nomor 4, terbukti. Terus bagaimana caranya untuk membuktikan bahwa loop invarian akan membantu algoritma kita memberikan hasil yang benar? Lihat, algoritma, lagi-lagi lihat ke algoritmanya. Output atau hasil atau keluaran atau return value dari algoritma disimpan di variabel B. Nah, berarti yang dimaksud dengan nomor 5 ini bahwa hasil yang benar itu benar-benar tersimpan di B. Benar nggak hasil yang benar itu tersimpan di B? Atau boleh kalian ngomong juga, benar nggak B itu menyimpan hasil atau output atau keluaran yang benar? Benar nggak sih? Nah, keluaran yang benar itu apa, Bu? Ini kan, FN. Sesuai klaim. Makanya di baris pertama ditulis akan dibuktikan bahwa klaimnya itu benar, bahwa akan dikembalikan FN. Nah, makanya kayak kita misalkan di sini kita tahu bahwa setelah iterasi tertentu T, I-nya sama dengan N plus 1, dan pada saat iterasi T selesai, kita kan bisa mendapatkan IT sama dengan T plus 2. Dari mana nih, Bu? Dari fakta. Mana fakta kita? Oh, dari loop invarian, sorry. Kita ngomongin loop invarian. Sorry. Dari loop invarian. Nah, ini ya. Nah, IJ sama dengan J plus 2. Kan kita diminta menggunakan loop invarian untuk membuktikan bahwa algoritma berhasil mengeluarkan output yang benar. Ini ya. Nah, berarti IT sama dengan T plus 2 berdasarkan loop invarian. Sehingga nah kita buat hubungan antara ini I dan I sama ya. T plus 2 sama dengan N plus 1, maka kita dapatkan T sama dengan N minus 1. Nah, kita pakai dia untuk ngecek apakah algoritma berhasil mengeluarkan output yang benar. Output dari algoritma disimpan di variabel B. Nah, berarti dari loop invarian kita dapatkan B. J sama dengan FJ plus 1. Karena iterasi yang saya pakai adalah T, maka BT sama dengan FT plus 1. Dan saya tahu T ini saya ganti dengan N-1. N-1 tambah 1 sama dengan Fn. Oh, berarti terbukti variabel B setelah iterasi T akan berisi Fn. Nah, gitu. Logika asli ya. Logikanya begitu. Jadi ya, ini semoga refresh ingatan kalian minggu lalu. Hari ini kita akan masuk ke algoritma multiply. Kertas saya mana? Tapi sebelum itu, saya izin kita sholat dulu ya, yang di waktu Indonesia Barat, sholat dulu 10 menit. 10 menit aja, atau kurang, maksimum 10 menit. Jadi kalau kurang dari itu, saya akan langsung mulai ya. Oke, saya pamit dulu untuk sholat.
Yuk kita mulai lagi. Udah pada balik atau masih pada salat? Saya udah balik, Bu. Yang lainnya udah siap? Posisi di kamar mandi. Jam kuliahnya nanggung ya, nggak apa-apa ya. Saya izin minum dulu ya. Nanti sekitar 3:30 kita foto bersama ya. Kenang-kenangan buat saya. Siapa saja mahasiswa yang pernah saya ajar di kelas ini. Mungkin suatu saat kita ketemu lagi di tingkat 3, tingkat 4. Nanti 3:30, 15.30 WIB. WIB ya. WIB. Ada mekanisme presensi baru yang saya lagi set di LMS sebentar ya. Oh, LMS-nya lagi lambat gitu. Bentar ya. Kalian saya minta untuk menjawab 2 pertanyaan. Sebentar. Sambil kita nunggu yang lain yang belum balik, ayo segera balik. Sebentar, saya setting sebentar. Bentar aja. Yang mana tadi yang saya bikin? Ini dia. Judulnya presensi dan curhat. Saya edit kuis. Bentar ya, kuis. Saya kasih pertanyaan dulu. Question. Answer. Jadi sebagai bukti presensi, kalian saya minta untuk menjawab 2 pertanyaan. Kalian boleh curhat di situ. Nanti kalau kalian lihat pertanyaannya ketawa. Bentar ya. Sebentar. B3 yang tulis dulu.
Nah, coba bisa lihat LMS masing-masing. Judulnya Presensi dan Curhat. Saya letakkan di... saya geser dulu lokasinya. Saya letakkan sebelum Q&A. Bentar, saya geser dulu. Presensi dan curhat. Jawab 2 pertanyaan berikut sebagai bukti presensi di pekan ketiga. Jadi saya share sebentar lah ya. Saya juga pengen dengar komentar dari kalian soalnya. Kelihatan ya LMS saya. Jadi sebagai bukti presensi kalian jawab 2 pertanyaan ini. Ada di topik pekan ke-2,3, correctness proof of iterative algorithm. Apa yang telah dipelajari pekan ini kalian tuliskan di situ panjang lebar boleh. Kemudian apa saja kendala atau kesulitan perkuliahan AK di pekan ini. Tulis tuh panjang lebar. Ini kurang lebar ya. Saya mau nulis panjang lebar, sebentar saya ganti kalau gitu. Nggak bisa deh, udah jadi short answer. Nggak apa-apa lah ya, gitu aja lah. Gitu ya. Bisa dipahami ya? Isikan di situ. Bisa, Bu. Saya pengen tahu komentar atau curhatan kalian tentang materi yang kita pelajari. Gitu ya. Yuk, nah kita kembali lagi ke bahasan kita. Saya tahu ini sore, apalagi di waktu Indonesia Timur atau Tengah udah sore banget, tapi tetap semangat. Saya kembali lagi ke kertas. Kelihatan ya kertas saya? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya. Kalau saya salah share atau saya ternyata nggak share, bilang ya. Nah, kita masih ngomongin tentang pembuktian kebenaran pada algoritma iteratif. Saya akan memberikan satu contoh terakhir yang ini karakteristiknya berbeda dengan 2 contoh sebelumnya. Jadi supaya kalian lebih kayak memiliki wawasan yang lebih kaya. Ini caranya agak berbeda, tapi ada beberapa pola yang sama. Nah, fungsi yang saya akan bahas adalah fungsi multiply atau multiplication, perkalian. Inputnya adalah Y dan Z. Kemudian algoritma ini mengklaim bahwa dia akan mengembalikan hasil perkalian antara Y dengan Z. Ini titik atau dot yang merepresentasikan perkalian. Gitu ya. Kemudian kita tahu bahwa diberikan informasi bahwa Y dan Z ini adalah elemen dari bilangan natural atau bilangan asli. Nah, algoritmanya seperti ini. Algoritmanya begini. Kemudian keluaran dari algoritma ini akan tersimpan di X. Jadi dengan kata lain, klaim saya yaitu Y kali Z ini, entah gimana caranya itu akan tersimpan di X. Dan pasti ada hubungan antara X ini dengan Y kali Z. Itulah yang harus kalian temukan dan kalian jadikan sebagai loop invarian. Apa sih hubungan antara X dengan Y kali Z ini? Gitu ya, itulah loop invariannya. Ini bocoran. Jadi cara mengidentifikasinya kayak gitu. Gitu ya. Nah, kemudian diberikan informasi tambahan bahwa kita diminta, perintahnya adalah instruksinya, kita diminta untuk membuktikan bahwa fungsi tersebut akan memberikan nilai perkalian Y kali Z, tapi juga diketahui bahwa ada rumus preliminary result seperti ini, bahwa 2 dikalikan dengan floor dari N dibagi 2, ditambah dengan N mod 2 itu sama dengan N. Kita akan pakai ini nanti. Gitu ya. Nah, jadi dari algoritma ini kita tuliskan dulu seperti biasa. Klaimnya itu apa sih? Oh, klaimnya adalah, ini bisa tahu dari mana Bu klaimnya ini? Dari deskripsi algoritmanya ini. Ini kan saya kasih tanda komentar ya, berarti kan dia deskripsinya. Bahwa multiply Y, Z ini akan mengembalikan atau returns hasil perkalian antara Y kali Z. Ini perkalian Y kali Z. Ini harus saya buktikan. Yuk kita lihat ya, kita mulai langkahnya satu persatu. Kita analisis iterasi yang ada. Gitu. Analisis iterasi.
Saya tutup dulu. Wait sebentar. Kita mulai dari fakta apa saja yang ada. Udah 3:30 belum? Belum. 3:30 nanti open camera terus kita foto bersama. Siap, Bu. Ingetin saya ya kalau saya lupa. Saya tuh kadang lupa terus nggak ngambil screenshot. Jadi saya nggak punya bukti kalau kalian kuliah bersama saya gitu. Terus ntar saya kena batunya sendiri. Nah, mana buktinya gitu. Oke, kita mulai dari fakta ya. Fakta, lihat algoritma saya. Ini ya, lihat algoritmanya. Saya tahu bahwa ada X, variabel X sebelum masuk ke dalam loop kita sebut sebagai X0. X0-nya adalah 0. Itu 0 ya. 0 supaya beda dengan O, 0. Terus yang lain nggak ada. Di luar loop cuma X saja. Kemudian kita berikutnya masuk ke dalam loop, kita lihat iterasi yang terjadi di dalam loop. Lihat di sini ada if. Oh, di dalam loopnya tiba-tiba ada if. Sebelumnya nggak ada kan, algoritma yang sebelumnya nggak ada. Nah, di sini ada variabel Z, ada variabel X, ada variabel Y. Gitu. Nah, si variabel X, nilai X-nya ini akan berubah bergantung pada nilai Z. Oh, kalau Z-nya ganjil, maka nilai X-nya saya titik-titik dulu. Jika Z-nya adalah ganjil, saya tulis kecil dulu, maka nilai X pada iterasi yang sekarang itu akan sama dengan nilai X pada iterasi sebelumnya ditambah dengan Y pada iterasi sebelumnya, ya kan? Nilai X yang baru itu sama dengan nilai X yang lama ditambah dengan nilai Y yang lama. Karena ini adalah loop, iterasi, maka cara ngomongnya kayak gini, cara nulisnya. Nilai X pada iterasi yang ke J itu adalah hasil penjumlahan nilai X dan Y pada iterasi sebelumnya. Iterasi sebelumnya kan J minus 1 ya. Anggaplah begitu. Nah, gimana cara ngomong bahwa kalau Z-nya itu ganjil? Nah, karena di sini ada Z, sedangkan sekarang adalah iterasi yang ke J, berarti ini kan nilai Z yang lama ya. Maka saya bisa mengatakan Z J minus 1. Cara mengatakan bahwa Z itu adalah ganjil, saya lihat saja, kita bisa lihat dari hasil nilai modnya. Jika nilai modnya itu sama dengan 1, maka dia adalah ganjil. Contoh, kalau Z-nya itu adalah 3. 3 mod 2, 1 kan. Kalau Z-nya 2 mod 2 adalah 0. Ingat-ingat lagi ini. Mod. Sisa pembagian, bukan hasil bagi ya. Kalau bukan hasil bagi, kalau mod kan sisa pembagian. 2 dibagi 2 kan 1. Berarti sisa pembagiannya 0 kan? Nggak ada, habis. 3 dibagi 2 kan 1,5. Ya 1 lah ya. Masih ada sisa kan? 1 kan? Maka sisa pembagiannya adalah 1. Gitu ya. Nah, kita bisa mengatakan bahwa nilai Z yang sebelumnya adalah ganjil dengan cara Z mod 2 sama dengan 1. Oh, kalau kayak gitu, yang berikutnya, bahwa untuk mengatakan bahwa jika Z-nya itu adalah genap, lihat, nilai X itu kan bisa tetap bisa berubah. Dan nilai X-nya adalah sama dengan X yang sebelumnya. X pada iterasi sebelumnya. Jangan bingung ya. J minus 1. Iterasi sebelumnya. Gitu. Ini cara ngomong bahwa Z-nya itu ganjil atau genap. Terus, bisa nggak kita cari persamaan dari kedua hal yang saya kotakin ini? Sama-sama punya komponen X, J minus 1 kan? Tapi bedanya yang di bawah ini, dia nggak punya komponen Y, J minus 1. Gimana caranya? Karena bagaimanapun kita harus punya satu rumusan untuk variabel X, J ini. Perubahan nilai X ini seperti apa? Nah, kita berarti harus melibatkan si nilai ZJ minus 1 ini. Ya kan?
Karena yang membuat nilai X-nya ini berubah adalah nilai Z-nya. Oh, karena kayak gitu, lihat, saya langsung turunkan saja dari sini, J-1, XJ sama dengan, sama-sama punya XJ-1 kan, saya tambahkan dengan Y. Y, J-1 yang saya kalikan dengan Z. Karena di sini lihat, kalau si Z-nya bilangan genap, maka di sininya 0 kan. 0 kali Y kan berarti 0. Berarti di sini kan 0, maka saya akan dapatkan yang di sini, XY sama dengan XY-1. Nah, ini adalah pola perubahan variabel X. Tapi ini bukan loop invarian. Bukan. Bukan ya. Lihat, yang diminta adalah bahwa kita harus mencari hubungan antara X dengan Y kali Z. Ini nggak ada nih. Belum nih. Belum ya. Belum ada. Y kali Z yang asli. Nggak ada modnya di sini kan. Pokoknya Y kali Z aja. Di sini kan belum ada. Jadi ini baru fakta. Belum loop invarian. Yuk kita terusin. Perubahan pada variabel Y, nilai Y pada iterasi yang sekarang, itu pada iterasi ke J, sama dengan 2 kali nilai Y yang iterasi sebelumnya. Begitu pula dengan Z, Z pada iterasi yang sekarang, pada iterasi ke J, itu adalah hasil floor dari nilai Z yang pada iterasi sebelumnya dibagi 2, terus kita floorkan. Ya kan? Lihat algoritmanya. Nilai Z pada iterasi sebelumnya itu ZJ-1 dibagi 2. Hati-hati, ini minus satunya ikut ke J ya, bukan ikut ke Z. Ada sedikit kesalahan penulisan di slide, harus hati-hati pada penulisan Z-nya ini. Saya perbaikinya pada saat kuliah ini ya, jadi kalian lihat lagi rekamannya. Ada yang sedikit typo di slide-nya. Baik, ini adalah fakta yang kita dapatkan. Ada yang nggak difahami dari sini? Saya pindah ke atas. Bisa ya? Bisa nggak? Insya Allah, Bu. Yuk, kita masuk ke loop invarian. Nah, kita analisis fakta sudah. Ini masih gampang ya, loop invarian. Kita foto dulu lah, udah 3:30 nih. Yuk. Open cam semuanya. Kita foto dulu. Iya, sempat dandan nggak? Sempat pakai kerudung nggak? Ntar saya belum pakai kerudung. Wait. Terus saya nggak pakai kerudung, iya laki-laki bisa pakai kerudung. Ada Aidil, Rafli, Fauzan, Rifki, Raihan, Ailal. Ailal, kamu lagi di mana? Lagi di jalan, Bu. Jalan-jalan nih. Belum weekend ini Ailal. Bisa gitu belajar sambil jalan-jalan? Bisa, Bu, saya kan keren. Oke lah, nggak usah kita bahas. Siapa lagi yang belum? Fitri, Aditya. Belum lagi pakai kerudung, oke. Aditya Melanita ada 2 gitu. 1 deh. Imam, Fitri, Yusril, Az-Zahra, Fauzan, Dufa Arista. Ada lagi. Ihsan masih naik pesawat terus nih, nggak turun-turun. Yang lain mana? 1, 2, 3, 4, 5 yang di bawah belum? Bu, Iksan jidatnya doang tuh, Bu. Oh ya. Saya tag dulu ya. Wait sebentar. Pasang senyum terbaik. 1, 2, 3. Udah. Ya, ada yang telat Yusril. Kamu mah. Lupa. Oke, webcamnya error. Iya. Nanti kalian ini kan udah 1 tahun ya, hampir 1 tahun. Nanti 1,5 tahun biasa kuliah online, pas kuliahnya offline kaget.
nggak bisa off cam kan? Kalau kuliah di kelas harus ngeliatin muka, apa pakai topeng apa? Nggak bisa sambil jalan-jalan. Jadi ya nikmati apa yang bisa kalian nikmati sekarang. Bentar, saya save dulu. Yang tadi saya screenshot. Wait. Wait sebentar. Oh, gini. Kita masih punya waktu 1 jam kan, insya Allah cukup lah. Cukup hari ini. Untuk saya menjelaskan sampai selesai. Salah. Oh, minggu lalu saya lupa nggak ambil screenshot kan? Apa-apa. Yang penting kita kuliah beneran ya. Kuliahnya nggak fiktif, beneran kuliah. Yuk. Jadi saya berusaha untuk kuliah ini selalu tiap minggu ada tatap muka karena ini kuliahnya susah, harus jelasin gitu. Ya berharap minimal mahasiswa yang saya ajar bisa ya lulus semua lah, jangan sampai Anda yang nggak lulus. Gitu ya. Sayang banget. Cuma 2 SKS soalnya. Oke. Yuk kita balik lagi ke algoritma kita, function multiply. Bagaimana cara membuktikan kebenarannya? Saya cek dulu, yang muncul di layar kalian masih kertas berisi tulisan kan? Masih, Bu. Masih, Bu. Oke. Masih, Bu. Yuk kita wait sebentar. Nah, sekali lagi setelah tadi menurunkan fakta, kita harus membangun loop invarian. Saya nggak akan bosan-bosan menuliskan definisinya bahwa pada dasarnya di loop invarian ini kalian harus mencari pola yang berlaku di dalam loop. Apa sih polanya untuk semua iterasi? Nah, iterasi kita kan pakai variabel J. Jadi untuk J lebih dari sama dengan 0 artinya untuk semua iterasi, tapi dia harus berkaitan dengan klaim yang ada. Ini tuh nggak cuma sekedar tulisan tak bermakna ya, tapi maknanya gede banget. Ini akan jadi panduan kalian. Lihat. Klaimnya adalah ada perkalian antara Y dengan Z. Ada perkalian Y dengan Z. Ini klaim kita. Sementara nilai keluaran dari algoritma itu tersimpan pada X. Oh, berarti harus ada hubungan antara si X ini, titik-titik, somehow dia akan berisi hasil perkalian antara Y dengan Z. Kita nggak tahu hubungannya apa kan? Belum tahu tuh hubungannya seperti apa. Nah, itu yang kita harus rumuskan di sini. Ini ingat-ingat ya, nanti kita akan mendapatkan hubungan seperti ini. Bahwa X itu entah gimana caranya, entah dia dikalikan, ditambah, atau dibagi dengan apa, dia merupakan berisi hasil perkalian antara Y dengan Z. Lihat, Y dan Z adalah klaim kita terhadap algoritma multiply ini. X adalah nilai kembalian atau return value. Lihat, gitu ya. Loop invariant tuh kayak gini nih. Kita harus membuktikan bahwa benar si X ini akan berisi hasil perkalian Y dengan Z. Kalau dari algoritma kita kan nggak tahu nih. Emang pernah dibilang di sini bahwa Y kali Z itu disimpan di X? Nggak ada kan? Nggak ada di sini. Nggak pernah disebutkan di dalam algoritma bahwa X itu ada hubungannya dengan Y kali Z. Kita yang harus membuktikannya lewat loop invariant. Jadi pada dasarnya loop invariant itu kayak gitu doang. Buktikan kayak gini. Yuk kita mulai ya. Kita lihat dari fakta yang ada. Nanti kita kembali lagi ke sini ya. Nanti kita lihat dari fakta yang ada bahwa tadi apa X0-nya sama dengan 0 ya. 0. Terus saya tahu kalau
Z, nilai Z awalnya, nilai Z masukkan, itu saya anggap sebagai Z0, karena nilai Z kan berubah di sini nih pada setiap iterasi. Jadi Z awal itu saya kasih nama Z0, jika Z0-nya itu adalah, bukan sama dengan, ganjil, is odd, jika ganjil, maka X1 saya akan berubah menjadi X0 ditambah Y0, ya kan? Lihat algoritmanya. Atau lihat fakta yang sudah kita rumuskan tadi. X1 saya akan menjadi X0 tambah Y0. Y1 saya akan menjadi 2Y0 ya, dari fakta. Z1 saya akan menjadi Z0 dibagi 2 yang kita floorkan. Nah, untuk bilangan ganjil, ini tuh sama dengan, kalau floornya saya hilangkan, akan menjadi Z0-1 dibagi 2. Nah, buktikan sendiri. Kalau misalnya Z0-nya itu 3 dibagi 2, itu kan 1,5 ya. 1,5 kita floorkan, floor itu kan dibulatkan ke bawah. 1,5 kita floorkan jadi 1. Sama saja dengan gini. Si angka 3 kurangi 1 kan 2. 2 dibagi 2 kan 1. Ini hasilnya sama. Gitu ya. Terus, saya coba lagi. Jika Z0-nya itu adalah genap, saya akan mendapatkan X1-nya itu adalah X0 ya di sini. Dari fakta ya. Y1 dari algoritma juga bisa. Y1-nya adalah 2Y0 dan Z1-nya adalah Z0 dibagi 2. Mau difloorkan gini, kalau untuk bilangan genap dia akan menjadi seperti ini. Sama aja. 2 dibagi 2 kan 1, 1 difloorkan 1. 4, misalnya Z0-nya 4 dibagi 2 kan 2, difloorkan ya tetap aja 2. Nah, ini belum selesai. Kalian perhatikan nilai ini. X1, Y1, Z1 baik untuk nilai Z-nya jika genap maupun ganjil ketika saya running di algoritma itu. Ada nggak hubungan antara X, Y, dan Z? Nggak ada ya. Ini kan X bisa kelihatan hubungannya antara X0 dengan Y0, Y dengan Y0, tapi kita belum bisa mendapatkan hubungan antara X, Y, dan Z sekaligus dalam satu persamaan. Kita belum dapetin dari sini. Nah, kita harus mencari hubungan yang ada antara X, Y, dan Z. Itu seperti apa? Hubungannya kayak gimana? Kenapa sih harus kita cari? Karena kita mau mencari loop invarian. Kenapa harus cari X, Y, dan Z, Bu? Bukan LM ya kan di sini. X, Y, dan Z. Kita tahu bahwa outputnya akan disimpan dalam variabel X, terus klaimnya adalah Y kali Z. Ya udah, kita harus cari hubungan antara X dengan hasil perkalian Y dengan Z gitu. Gitu ya, kita harus cari hubungan ini. Nah, sementara dari rumus yang kita dapatkan, kita belum dapat nih hubungannya apa. Maka kita harus coba cari cara lain. Maka ini yang saya bilang agak-agak sulit. Intuitively ya. Kita coba cari hubungan antara X, Y, dan Z. Maka kalau gaya saya memisalkan dengan angka. Kalian nanti bisa coba ikuti tips ini. Misal ya. Misal saya tutup dulu. Sebentar, ada pertanyaan nggak sampai sini? Nggak ada ya? Nggak ada. Nah, saya misalkan, saya lakukan pemisalan berikut. Saya misalkan si Z0-nya itu sama dengan 1. Jadi di algoritma ini nilai Z-nya saya masukin 1. Kalau Z-nya 1, maka outputnya harus X sama dengan Y ya. Iya dong, Y dikali 1, Z. Kalau Z-nya 1, Y dikali 1 kan Y kan? Ya nggak? Halo, bisa ngikutin? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Kalau Z-nya 1, maka pada dasarnya kita akan mendapatkan hasil
X sama dengan Y kali 1 kan, sama dengan Y gitu kan di akhir. Nah, coba kita ikuti rumus yang di sini. Kalau Z0-nya sama dengan 1, saya masuk ke dalam algoritma, maka X1-nya, karena Z0-nya ini adalah ganjil, maka saya pakai rumus yang ini, ya kan? X1 sama dengan X0 ditambah Y0. Y1-nya adalah tetap 2Y0, Z1-nya adalah, kita ikutin, yang mana tadi? Kalau Z-nya ganjil, maka nilai Z berikutnya adalah Z0-1 dibagi 2 ya. Kita ikutin yang ini nih. Z0-1 dibagi 2, yaitu Z0-nya itu adalah 1 dikurangi 1 dibagi 2 sama dengan 0. Kita lihat algoritmanya. Nilai Z berubah menjadi 0, maka di iterasi berikutnya, lihat, saya nggak bisa lagi masuk iterasi karena syarat masuk iterasi ini adalah Z-nya lebih dari 0. Sementara nilai Z saya, lihat di yang saya tunjuk pakai bolpen, sudah berubah menjadi 0. Maka iterasi saya berhenti, cuma sampai di sini. Ini ya. Cuma 1 kali iterasi saja karena Z1-nya sudah 0. Artinya, ketika iterasi saya berhenti, maka sudah ada hasil perkalian antara Y dengan Z yang tersimpan di X kan. Si X-nya ini pasti berisi hasil perkalian antara Y dengan Z. Tahu dari mana Bu? Ya kita kan di sini nggak ngomongin apa-apa ini. Maka kita buktikan nih. Oleh karena itu, pada saat iterasi sudah berhenti, berarti ada perkalian antara Y1 dengan Z1 kan Y kali Z tuh. Ini kan iterasi berhenti, variabel terakhir kan Y dan Z. Y1 kali Z1 sama dengan Y1-nya adalah 2Y0, Z1-nya adalah ini, lihat, Z0 minus 1 dibagi 2, saya coret ya, sama dengan Y0 kali Z0 minus Y0. Jangan sambil ikut nulis, tapi perhatikan dengan baik. Nggak tahu tuh lagi, tadi yang lagi di jalan bisa atau sambil ngeliatin layar HP yang kecil banget. Semoga bisa ya. Y0 kali Z0 minus ini, Bu, saya kok disindir terus, Ibu. Ini, terus saya masih turunin yang di atas, Y1 kali Z1, gini ya. Saya pindahkan Y0-nya ke kiri, Y0 kali Z0, Y1 kali Z1, nih, Y0-nya saya pindahin ya ke sini. Nah, saya berhenti dulu di sini, sampai di sini ada yang bingung? Kalau diem itu bingung atau enggak ya? Belum, Bu. Belum ya, saya lanjutin ya. Nah, ini agak-agak intuitif setelah ini. Tadi kan dikatakan bahwa output dari algoritma akan tersimpan di variabel X. Sementara kalian sudah tahu nih hubungan antara ini nih. Y1, Z1 itu sama dengan kayak gini. Nah, Y0 kali Z0 ini kan pada dasarnya nilai Y di awal algoritma dan nilai Z di awal algoritma kan. Ini kan Y0 dan Z0 sebelum masuk ke dalam algoritma ini. Oh, ini adalah hasil perkaliannya. Sementara yang harus kalian cari adalah tadi kan hubungan antara X, Y, dan Z. X-nya belum muncul nih. Nah, boleh dong saya tambahin X0 di sini. Toh, X0-nya itu berapa sih? X0 selamanya 0 kan? Lihat algoritmanya. X0 selamanya 0. Maka saya tambahkan X0 di sini. Nah, ternyata X0 ditambah Y0 itu sama dengan X1. Maka saya bisa menuliskan X1 ditambah Y1 kali Z1 sama dengan Y0 kali Z0. Saya sudah punya hubungan antara X dengan hasil perkalian Y dengan Z.
Nah, ini kemudian bisa saya turunkan, saya buat pola umum yang melibatkan iterasi J. Lihat, rumusan loop invariant itu kan apa yang berlaku di dalam loop untuk setiap iterasi kan. Maka ini kan ini 1, 1, 1, saya bisa buat offset. XJ ditambah YJ kali ZJ sama dengan Y0 kali Z0. Saya berhenti dulu sampai di sini. Ada pertanyaan? Ini loop invariant Bisa kita. tanya, Bu. Sok. Itu tadi kenapa X0 bisa ditambahkan ke perhitungannya ya, Bu? Itu tiba-tiba muncul, gimana caranya? Gimana ceritanya? Iya, Bu. Lihat baik-baik. Saya tahu itu pasti akan membingungkan. Karena dia tiba-tiba muncul, entah dari mana. Yuk kita lihat ya. Definisi loop invariant, saya balik lagi ke definisi. Bahwa kita harus mencari pola di dalam loop untuk setiap iterasi. Terus harus berkaitan dengan klaim yang ada. Lihat, klaimnya adalah harus ada perkalian antara Y dengan Z, ya kan klaimnya. Terus si algoritma itu mengeluarkan output, nilai outputnya itu disimpan dalam variabel X. Nah, kalian tadi sudah tahu bahwa, kalau gitu harus ada hubungan antara X dan hasil perkalian Y dan Z. Ini hubungannya kayak gimana? Kita nggak tahu nih. Apa sih hubungan antara X dan hasil perkalian Y dan Z? Jadi, X itu harus sesuatu titik-titik sesuatu sama dengan Y kali Z. Harus kayak gitu, offset. Ini yang saya bilang tadi ya. Kita harus bisa menemukan ini. X itu titik-titik sesuatu sama dengan Y kali Z. Harus bisa menemukan ini kita. Nah, ternyata tadi kita udah nurunin kayak gini kan, nggak dapet tuh hubungannya. Terus saya misalkan pakai angka misalnya di sini. Saya tutup dulu. Saya misalkan pakai angka. Kalau Z-nya 1, kayak gini dapet. Terus kalian sudah bisa menurunkan ini kan, dapet. Nah, tiba-tiba kita tadi sampai di sini kan, sampai yang saya kasih kotak hijau. Ini saya ulang lagi penjelasan saya. Sampai kotak hijau ini. Sampai di sini kan tadi. Berhenti kita di sini kan. Kita mentok di situ. Terus apa lagi harus kita lakukan nih? Gimana caranya nutup? Wait. Apalagi harus kalian lakukan? Udah mentok di sini nih, Bu. Y0 ditambah Y1 kali Z1, Y0 Z0. Sebentar. Makanya kita harus ingat-ingat lagi. Ini. Kita harus mencari hubungan antara X dengan Y kali Z. Nah, di ruas kanan kalian sudah ketemu tuh bahwa ada Y0 kali Z0. Di mana Y0 kali Z0 itu pada dasarnya adalah input kan. Tapi X-nya belum muncul di sini. Nah, ini yang saya bilang, beberapa kali saya bilang intuitif. Bisa nggak saya tambahin X0? Toh X0-nya itu adalah 0. Saya tambahin aja X0 di sini. Ternyata X0 tambah Y0 ini adalah X1. Ya udah jadi deh polanya. Ini kalau cuma satu kali agak belum dapat. Kita coba buktikan lagi ya. Semoga ngerti Raihan. Jadi agak-agak kita main logika. Nggak ada rumus baku di sini. Nggak ada. Di pembuktian correctness proof itu ya logikanya harus jalan dan itu bisa dilatih lewat latihan. Makanya saya kasih PR ya. Kalian bisa berdiskusi bareng teman berdasarkan apa yang sudah saya berikan di rekaman video. Kita coba buktikan satu lagi. Kalau Z0-nya sama dengan 2. Jadi ini Z-nya 2, nanti hasilnya adalah 2Y. Gitu. Ya. Jika Z0-nya sama dengan 2, yuk kita lihat. Jika Z0 sama dengan 2, maka X1-nya adalah, kalau Z-nya adalah genap, maka X-nya sama dengan X pada iterasi sebelumnya. X1 sama dengan X0,
Kemudian Y1 tetap ya 2Y0 nggak berubah. Z1-nya adalah karena genap, maka nilai Z-nya itu saya pakai yang ini nih. Kalau Z-nya genap, maka bagaimanapun diflorkan akan berubah menjadi Z0 per 2 ya. Ini. Ingat-ingat ini. Z1 menjadi Z0 per 2. Nah, Z0-nya itu ada 2 dibagi 2 sama dengan 1. Kalau kalian lihat algoritmanya, ketika Z-nya 1, lihat masih bisa masuk ke dalam loop. Oh, kalau kayak gitu, saya lanjut ke iterasi berikutnya. Di iterasi berikutnya, X-nya berubah menjadi X2. Ikutin ya. Satu persatu, baris demi baris tulisan saya. X2 itu akan menjadi X1 ditambah Y1 karena Z1-nya ganjil ya. Kemudian Y2 sama dengan 2Y1 offset. Z2 karena Z1-nya ganjil, maka akan menjadi Z1 minus 1 dibagi 2. Sama dengan 0. Z1, 1 minus 1 dibagi 2 sama dengan 0. Karena 0, maka iterasi saya berhenti. Karena iterasi saya berhenti, maka pada dasarnya hasil perkalian antara Y dan Z tadi akan tersimpan di sini nih. Saya bisa dong melakukan ini untuk tahu hasilnya. Y2 kali Z2 itu sama dengan 2Y1 kali Z1 minus 1 dibagi 2. Ini saya jabarkan dulu ya, biar gampang. X0 ditambah 2Y0. Saya coret, offset lagi. Saya dapat Y1 kali Z1 minus Y1. Nah, saya tahu adalah Y1 ini adalah 2Y0, Z1-nya adalah Z0 dibagi 2, Y1-nya adalah Y1 adalah 2Y0. Ini saya coret, maka saya akan dapatkan, lihat ini, hampir mirip. Y0 kali Z0 minus 2Y0. Sementara di sini saya punya Y2 kali Z2. Ya kan? Saya pindahin si 2Y0-nya ini. Saya pindahin. Saya ke atas dulu. Maka saya akan punya 2Y0. Ini kan, saya pindahin ke sini. Lihat, ini sudah mulai ada kelihatan hubungan. Ini ada Y0 kali Z0 yang merupakan klaim dari algoritma perkalian. Terus, lagi-lagi, intuitively, saya bisa tambahkan X0, karena X0 itu adalah 0. Terus saya bisa dapatkan pola dari sini. Ini nih. Ini kan sama dengan X2. Nah, ada angka 2, di sini 2 dan 2, maka pada akhirnya saya bisa menemukan hubungan XJ ditambah YJ kali ZJ sama dengan Y0 kali Z0. Ada pertanyaan? Sore-sore tuh belajar kayak gini. Di Papua udah jam 6 nih. Maghrib. Udah gelap di sana tuh. Yang di Indonesia Barat masih terang. Ada pertanyaan atau bingung? Saya sudah paham, Bu. Terima kasih. Enggak ya? Yang lain, ayo. Saya tanya random. Saya tanya ya. Siapa yang mau saya tanya? Dengerin pertanyaannya dulu. Pertanyaan saya adalah, kenapa X2 sama dengan X1 ditambah Y1? Zaidan. Random ini saya nanya. Ya, Bu. Yang saya kasih kotak hijau nih Zaidan. Kenapa X2 sama dengan X1 ditambah Y1? Dapat dari mana tuh? Karena itu bukan, Bu, yang X1 sama dengan X0 tambah Y0. Jadi ditambahin aja 1. Kenapa bukan X2 sama dengan X1 aja? Kenapa harus ditambah Y1? Karena kan di X1 yang sebelumnya juga ada tambah Y0 juga, Bu.
Ini X1, X0 doang nih. Tapi kenapa Bukan, Bu. Yang di kirinya, Bu. yang di kiri? Kiri atas. Heeh. Yang garis bawah merah. Ya, itu. Ada hubungannya sama nilai Z nggak sih? Nilai X2 ini? Lupa, Bu. Kurang dikit lagi, Zaidan. Kois Kaliana. Kenapa X2 sama dengan X1 plus Y1, bukan X1 aja? Kenapa bukan X1 aja? Santai aja, kalau salah nggak akan saya omelin. Salah nggak akan saya omelin. Kalau menurut saya amat X1 ya sama Bu kayak yang tadi. Kalau saya dasarnya dari X1 sama dengan X0 plus Y0 itu. X1 sama dengan X0 plus Y0. Oke lah. Kalau gitu Kois, pertanyaan saya ubah. Kenapa di sini X1 sama dengan X0 plus Y0, bukan X0 aja? Tadi ada hubungannya sama nilai Z0 nggak? Sama Z0 sama dengan 1. Ada. Kalau menurut saya ada hubungannya. Lihat algoritmanya tuh. Ya. Iya, apa? Z itu kan sama dengan 1. Karena di itunya pun X itu Y dikali 1 sama dengan Y. Jadi otomatis itu hasilnya 1. No. Kamu nggak usah ngelihat yang ini nih. Nggak ada hubungannya, nggak ada. Lihat algoritmanya ini. Nilai X. Lihat di algoritmanya. Kalian harus lihat algoritmanya ya. Nah. Guys, perbaiki jawabannya. Ya, Bu. Kalau Z saya 1, kenapa nilai X saya akan berubah menjadi X0 tambah Y0, bukan X0 aja? Kenapa? Lihat algoritmanya tuh. Algoritmanya. Jawabannya ada di algoritmanya. Tadi pertanyaannya gimana, Bu? Kenapa nilai X1-nya itu adalah X0 ditambah Y0, bukan X0 aja? Kenapa harus ditambahin Y0? Karena dilihat dari itu, Bu, algoritmanya, karena dia kan jika Z itu ganjil, maka X-nya itu X ditambah Y. Kalau kayak gitu, saya ke sebelah. Kois santai kan ini ya? Kalian belajar nih. Kalau kayak gitu, kenapa yang di ini yang saya tunjuk pakai bolpen, X1-nya itu sama dengan X0, bukan nggak ditambah-tambah Y0? Karena Z0-nya sama dengan 2, Bu. 2 itu genap, Bu. Dia nggak masuk ke sini kan? Iya. Gitu ya. Nah gitu ya, yang lain yang belum paham. Nah ini kalau saya sengaja kadang-kadang berhenti kayak gini, ngetes kayak gini, supaya saya tahu mahasiswa saya ngerti atau enggak. Kalau saya maju terus, ya bisa, saya ngebut gitu ya. Kasihan kalian. Gitu ya. Sehingga, tadi balik lagi ke pertanyaan awal, buat yang lain, kenapa di sini X2 sama dengan X1 ditambah Y1? Karena nilai Z1-nya nih. Nah, pada saat Z0 sama dengan 2, saya masuk ke dalam algoritma, maka Z-nya adalah genap, X1-nya sama dengan X0. Nggak masuk ke sini, kan? Nggak masuk ke if. X1 sekian, Y1 sekian, Z1 sekian. Nah, Z1-nya ternyata adalah 1. Kalau Z-nya di sini adalah di iterasi ke-1, berarti Z1 ya, sama dengan 1. Iterasi belum berhenti, loop belum berhenti. Nah, saya masuk lagi ke iterasi kedua. Maka akan menjadi X2, Y2, dan Z2. Iterasi kedua, karena Z-nya tadi yang sebelumnya adalah 1, makanya saya masuk ke dalam if. Nah, X2 sama dengan X1 ditambah Y1. Gitu ya. Lihat selalu algoritmanya. Kenapa harus selalu lihat algoritmanya, Bu? Iya, harus selalu, karena kan kita membuktikan kebenaran dari algoritma. Kita harus selalu lihat algoritmanya. Nah, di sini all by logic. Pakai logika, nggak ada rumus integral, turunan. Pokoknya lebih gampang dari kalkulus lah.
Semuanya pakai logika. Gitu ya. Nah, tadi kita sudah dapat loop invarian. Saya balik lagi ke sini. Mana tadi? Ini fakta loop invarian, terus ini hasil perhitungan kita tadi ya. Ini sebenarnya adalah loop invarian kita. Saya balik ke sini. Maka loop invarian yang harus kita cari adalah, ini ketemu nih. Nah, rumusannya saya rapikan lagi. Maka loop invarian kita sebenarnya adalah untuk semua, ini rumusan loop invariannya ya, untuk semua iterasi, karena iterasi saya simbolkan dengan J, untuk semua iterasi J lebih dari sama dengan 0, berlaku XJ ditambah YJ kali ZJ sama dengan Y0 kali Z0. Ini adalah loop invarian kita. Ini loop invarian kita. Untuk semua iterasi berlaku XJ ditambah YJ kali ZJ sama dengan Y0 kali Z0. Nah, ini adalah loop invarian. Yuk kita lihat rumusan loop invarian. Apa yang berlaku di dalam loop berkaitan dengan klaim yang ada. Klaimnya adalah Y kali Z. Ini nih, Y kali Z. Pada saat Y sama Z masuk ke dalam algoritma, berarti kan dia Y0 kali Z0 tuh. Nah, berkaitan dengan klaim yang ada nih. Terus si algoritmanya nyimpen nilai keluaran disimpan di variabel X. Ini nih. Oh, ternyata hubungan antara X dengan perkalian Y dan Z adalah seperti ini. Nah, ini ya, seperti ini. Yang kita rumuskan sebagai loop invarian. Itu ya. Logikanya begitu. Menurut saya benar-benar berharap kalian ngerti loh di sini. Gitu ya. Bisa ya dipahami. Polanya itu kayak gini. Ada X. Kenapa ada X di sini? Ya, kita harus mencari hubungan antara X. Ini lihatin X. X sebagai variabel yang menyimpan nilai output. Kita harus nyari hubungannya dia dengan nilai perkalian Y kali Z. Ini sebelah ruas kanan nih ada Y kali Z. Y0 kali Z0 kan dapat. Oh, ternyata hubungannya kayak gini. Gitu ya. Kita baru setengah jalan. Masih ada waktu 20 menit lagi. Sudah ya? Sampai di sini loop invarian selesai. Kita lihat lagi. Baru nomor 2, Bu. 1 sudah. 2 sudah ketemu loop invarian. Yang ketiga, kita harus membuktikan bahwa loop invariannya itu benar-benar berlaku pada iterasi yang dimaksud. Nah, saat nomor 3 inilah kita harus menggunakan induksi matematika. Gitu ya, yuk kita lihat pembuktiannya pakai induksi matematika. Saya tetap tulis di sini, saya taruh di sini ya, supaya kalian bisa lihat. Saya lagi cari kertas. Nah, di sini saya harus membuktikan berikutnya pembuktian bahwa loop invarian adalah benar. Pembuktian bahwa ya dong kita sudah meng-create loop invarian, maka di sini kita harus membuktikan bahwa loop invarian adalah benar. Nah, kita pakai induksi matematika. Caranya adalah saya misalkan bahwa ada suatu variabel Pn, fungsi Pn, yang dia menyatakan bahwa loop invarian kita adalah benar. Ini saya misalkan kayak gini supaya nyebutnya enak. Nah, di sini kita harus membuktikan bahwa Pn ini adalah benar. Ini sama ya dengan loop invarian ya. Ini sama nih. Cuma saya ubah aja dengan N. Nah, kita pakai induksi matematika di sini. Kalian tahu bahwa induksi matematika terdiri atas 3 komponen. Maka yang pertama kita harus melakukan pembuktian di bagian basis.
pembuktian basis induksi. Bagian basis dulu. Nah, lihat aja di algoritmanya. Kalau kayak gitu, di basisnya saya bisa ambil N sama dengan 0. N sama dengan 0 berarti X0-nya adalah 0. Pada saat N sama dengan 0, X0-nya kita adalah 0 kan? Nah, kita lihat si PN ini. Saya kan punya XN ditambah YN kali ZN sama dengan, kalau saya N-nya sama dengan 0, akan menjadi X0 ditambah Y0 kali Z0. Saya tahu bahwa X0-nya ini adalah 0, 0 ditambah Y0 kali Z0. Oh, sehingga pada saat N sama dengan 0, gitu ya, pada saat N sama dengan 0, ternyata hasil perkaliannya itu X0 ditambah Y0 kali Z0 akan menjadi sama aja dengan Y0 kali Z0. Berlaku ya, mana tadi? Ini dia. Bahwa ternyata benar, pada saat N sama dengan 0, hasil perkaliannya adalah Y0 kali Z0. Pembuktian pada basis berhasil. Berikutnya kita lanjut ke pengambilan hipotesis. Pengambilan, ini pelan-pelan banget saya ngajarinnya. Itulah kenapa kalau yang bagian PR atau tugas, saya pengennya kalian tuh berkelompok diskusi. Jadi yang udah bisa ngajarin yang temennya yang baru setengah bisa atau sepertiga bisa atau 3/4 bisa atau yang nggak bisa. Jadi supaya kalian itu bisa pinternya itu berjamaah gitu, cuma pinter sendirian gitu ya. Oh iya, kalau pinter sendirian itu kan nggak enak. Ini pengambilan hipotesis induksi dengan cara kita melakukan pengambilan asumsi. Jadi misalkan untuk sembarang, cara nulisnya gini, misalkan untuk sembarang J lebih dari sama dengan 0, kita asumsikan bahwa PJ itu benar. PJ itu apa sih, Bu? PJ itu ini nih. Kalau ini kan N, PN itu kayak gini. Berarti kalau PJ itu yaitu XJ ditambah hasil salah ini. Perkalian YJ dengan ZJ itu sama dengan Y0 kali Z0. Jadi saya membuat hipotesis untuk sembarang J, PJ-nya itu benar. PJ-nya itu apa? PJ-nya itu kayak gini. Nah, ini PJ-nya kita. Nah, itu langkah kedua. Langkah ketiga dari induksi matematika adalah kita harus membuktikan induksi kita dengan menjalankan langkah-langkah induksi. Nah, yang harus dilakukan di bagian pembuktian induksi sesuai dengan kaidah yang ada pada induksi matematika, kita harus membuktikan, saya pakai ADB, akan dibuktikan bahwa nilai yang berikutnya itu adalah benar. Maka X yang berikutnya ditambah dengan Y dan Z. Y yang dikalikan dengan Z yang berikutnya, kayak gini kan. Nilai X yang berikutnya, ini kan, ditambah dengan hasil perkalian antara Y dengan Z pada nilai yang berikutnya itu juga sama dengan Y0 kali Z0. Kita harus buktikan ini. Yuk kita buktikan ya. Mulai sekarang kita mulai kehitungan matematisnya. Bisa diikutin ya. Nah, kali ini yang kita buktikan cuma satu ini doang. Nah, kita harus membuktikan ini. Cara membuktikannya adalah saya tulis ulang. XJ plus 1, J plus 1, Z plus 1 ini hasil perkaliannya kayak gimana? Nah, kita harus membuktikan bahwa hasil perkalian ini tuh sama dengan Y0 kali Z0. Kita lihat ya. XJ plus 1, fakta saya mana? Saya butuh fakta. Ini dia. Nah, kita butuh yang ini. Saya butuh ini.
Kita balik lagi ke fakta ya. Fakta kan tadi yang pertama banget kita bahas. Ada XY, ada YJ, ada ZJ. Saya butuhin ini. XY plus 1, sementara saya di sini punya XJ. Kalau saya tambahin 1 di sini, berarti di sini saya tambahin 1 kan, tambah 1, tambah 1, tambah 1, maka akan menjadi XJ ditambah YJ kali ZJ mod 2. Ini XJ plus 1 saya. Dari mana? Dari sini. Ini XJ plus 1. Ini. Ke sini nih, yang saya kotakin merah. Saya tambahkan dengan YJ kali ZJ. YJ plus 1, nah, lihat. YJ saya kayak gini. Kalau saya tambahin 1, di sini juga tambah 1, akan menjadi kayak gini. YJ plus 1 akan menjadi gini. Itu ya, ini saya kasih garis merah bawah supaya kalian jelas pointernya kemana. Yang saya garis merah sama akan menjadi garis merah ini. Yang hijau sama dengan kayak gini. Saya kali, ini kali ya. Kali ZJ plus 1. ZJ-nya kayak gini. Saya pakai floor ZJ per 2. Sini hitam kayak gini. Lihat ini ZJ plus 1. Kalau saya tambahkan di sini plus 1, di sini tambah plus 1, jadi min 1-nya hilang kan. Jadi kayak gini. Gitu ya. Saya anggap kalian ngerti. Saya lanjut dulu. Yuk kita lihat. XJ saya tuliskan ulang. Lihat, ada komponen yang sama nih, yaitu ini nih. Si Y di sini dengan Y di sini sama ya. Saya bisa kelompokin ya. Saya keluarin dulu. Y-nya saya keluarin, maka saya akan punya ZJ mod 2 ditambah 2 kali floor dari ZJ per 2. Bisa diikutin ya? Nah, saya ubah bentuknya sedikit. Saya ubah bentuknya supaya ini sesuai dengan rumus yang kita punya di awal. Maka saya akan punya XJ ditambah YJ kali ZJ. Masih ingat nggak yang waktu di awal banget kita bahas? Ada sebuah fungsi, kemudian diberikan instruksi bahwa kita harus membuktikan kebenaran, tapi diketahui ada sebuah hasil awal yang menyatakan 2 kali floor n per 2 ditambah n mod 2 sama dengan n. Lihat, bentuknya sama dengan ini. 2 kali, ini kan, saya ubah ini jadi Z. ZJ per 2, ZJ mod 2. Berarti kalau kayak gitu, ini sama dengan ZJ. Ini J ya. Itu ya, ini dari hasil kita sebutnya sebagai preliminary result. Nanti kalau dengar istilah kayak gitu nggak usah bingung. Jadi hasil awal, dari hasil awal kita dapatkan kayak gini, bisa berubah jadi kayak gini ya. Terus gimana berikutnya? Balik ke, ingat-ingat, kita tadi lagi sedang melakukan induksi matematika kan? Lihat. Kita buktikan basis, kita ambil hipotesis, kita melakukan pembuktian induksi. Nah, di pembuktian induksi itu kita harus bisa membuktikan bahwa si ini nih, ini harus bisa, hasilnya itu harus Y0 kali Z0. Nah, sementara kita tadi sudah mengambil hipotesis bahwa XJ ditambah YJ kali ZJ itu sama dengan Y0 kali Z0. Lihat nih, bentuknya udah sama dengan, ya kan? Udah sama bentuknya ya. Maka berdasarkan hipotesis induksi, ini tuh sama dengan Y0 kali Z0. Sehingga ternyata terbukti bahwa ini ya,
berhasil kita buktikan dia sama dengan Y0 kali Z0. Nah, jadi titik 3 di sini terbukti. Saya berhenti dulu. Ada pertanyaan? Bisa diikutin? Bisa deh, Bu. Meskipun agak setengah paham, nanti saya coba ulang lagi dari rekaman. Boleh. Itu sikap yang baik. Gitu ya. Berikutnya. Udah selesai, Bu? Belum selesai. Kita lihat. Tadi kita baru sampai nomor 3 nih. Ya kan? Aduh, Bu, sepanjang itu baru sampai 3. Iya. Kita berhasil membuktikan bahwa loop invarian kita itu benar, ya kan? Dengan menggunakan induksi matematika. Nah, di sini loop invarian kita sudah benar. Berdasarkan induksi matematik, kita berhasil membuktikan ini nih, loop invarian kita benar. Nah, berikutnya kita harus melakukan langkah 4 dan 5, yaitu membuktikan bahwa algoritma akan berhenti, ya kan? Dan algoritma akan menghasilkan keluaran yang benar menggunakan loop invarian. Nah, kita lakukan 4 dan 5 ini. Yuk, kita lihat ya. Mana algoritma saya tadi? Loop invarian. Ini dia. Loop invarian saya mana? Saya sengaja jejerin kayak gini supaya kalian paham. Kita pasti akan lihat algoritmanya, jadi pertama kan saya tunjukin di sini. Ini algoritma kita, jangan lupakan dia. Kemudian loop invarian kita ini, saya kotakin merah di sini. Untuk semua J lebih dari sama dengan 0 berlaku, XY ditambah Y kali Z untuk J sama dengan Y0 kali Z0. Itu ya. Yuk kita lakukan correctness proof. Di correctness proof ini, kita harus membuktikan atau akan dibuktikan bahwa multiply Y, Z, lihat fungsinya, akan mengembalikan hasil perkalian antara Y dengan Z. Nah, karena kita tahu diberikan info bahwa Y dan Z ini adalah anggota dari bilangan asli, ya kan? Karena Z ini adalah elemen dari bilangan asli, maka akan selalu masuk ke loop. Jadi inputnya itu nggak mungkin minus, nggak mungkin 0,5, nggak gitu ya. Tapi bilangan asli udah di state, udah dinyatakan di sini. Z akan bilangan asli. Karena Z udah mulai belibet. Bilangan asli, maka akan selalu masuk ke loop. Nah, akan selalu masuk loop. Nah, kemudian kita tahu ketika udah masuk ke loop, nilai Z ini akan berkurang. Nilai Z akan berkurang di setiap iterasi, iya dong. Kan dibagi 2 terus kan, di florin lagi. Udah dibagi 2, di florin pula, dikecilin pula, diambil round down, nilai yang kecil. Nilai Z berkurang di tiap iterasi, dan suatu saat pasti X offset. Suatu saat pasti mencapai 0. Ya kan? Tadi kita sudah buktikan pada saat nih. Kita tadi memisalkan Z0-nya 1 sama Z0-nya 2. Pada akhirnya nilai Z-nya itu akan menjadi 0 kan di sini. Menjadi 0. Kemudian kalau Z0-nya 2 ini juga akhirnya jadi 0, maka iterasinya berhenti. Nah, kita bisa membuktikan itu. Saya simpan lagi. Sehingga loop pasti berhenti. Nah, di sini kita sudah satu langkah nih, nomor 4. Loop-nya pasti berhenti. Karena nilai Z-nya ini selalu berkurang dan pasti akan mencapai 0. Loop berhenti. Nah, kita sudah berhasil menyatakan kapan loop-nya itu berhenti. Gitu ya. Yuk, berikutnya. Ketika keluar dari loop, ketika udah berhenti kan keluar dari loop tuh. Ya kan? Ketika keluar dari loop, nilai Z itu pasti 0. Iya. Kalau lebih dari 0 kan masih di dalam loop. Karena kita bilangan asli kan nggak ada 0,5 kan? Bilangan asli kan 0, 1, bilangannya tuh bulat gitu. 1, 2, 3, 4, 5.
Tapi karena gara-gara floor dari pembagian dengan 2 ini, maka Z-nya itu akan menjadi 0. Gitu. Nah, kita misalkan di sini. Misal nilai Z sama dengan 0 ini didapatkan atau didapat setelah, kita sebut saja iterasi T. Selalu gitu ya. Setelah iterasi ke T. Sehingga kita sebutnya ZT sama dengan 0. Nilai Z kan 0. Kita anggap, kita masukkan variabel T, ZT sama dengan 0. Nah, dari loop invarian, lihat loop invarian. Ini lihat loop invarian. Dari loop invarian, kita tahu bahwa XT ditambah YT kali ZT itu sama dengan Y0 kali Z0. Lihat. Ini pakai J ya, saya ganti pakai T. Setelah iterasi ke T. Karena ZT-nya 0, karena ZT-nya 0, maka kalian bisa nebak, kita masukkan ke sini. Offset, Bu, maaf, Bu. Oh, oke, sorry. Ini ya, supaya loop invariannya masih kelihatan. Karena ZT-nya 0, dari mana nih ZT 0 nih? Saya kasih kotak. Dari loop invarian kalian dapat ini. Karena ZT-nya 0, maka XT saya tambahin dengan YT kali 0. Saya masukin kan? Z0. Maka ini sama dengan XT Y0 kali Z0. Lihat. XT sama dengan Y0 kali Z0. Yang sama saja Y0 dan Z0 ini kalau kita kembaliin ke algoritma ini sama dengan Y kali Z. Nah, kita berhasil membuktikan menggunakan loop invarian. Kita berhasil membuktikan algoritma mengeluarkan nilai yang benar, yaitu perkalian Y dengan Z yang tersimpan pada variabel X. Pusing-pusing deh. Ada pertanyaan? Saya jejerin dulu. Sebentar ya. Kalian renungkan dulu. Terus mumpung ketemu saya, coba tanyain. Ada pertanyaan? Belum, Bu. Bisa dipahami nggak nih? Saya coba tanya dong, berapa banyak yang 50% paham, setengah? Raise hand, coba raise hand. Angkat pakai fitur raise hand, angkat tangan, jangan nggak usah nyalain kamera. Yang setengah paham, 50%, minimal 50% paham. Ayo. Minimal 50%. Yang nggak paham, yang di bawah 50% nggak apa-apa. Saya pengen tahu. Oke. Bu, saya nggak paham sama sekali. Nggak apa-apa, nggak usah ngacung, nggak usah dipaksain. Minimal 50% paham, minimal. Ada lagi? Nggak akan saya tes. Nggak akan saya tes hari ini. Karena saya tahu ini lumayan susah. Makanya saya kasih kesempatan kalian untuk belajar ulang melalui PR yang saya kasih ya. Latihan dulu. Baru nanti tesnya itu ya pada saat UTS. Oke. Ada lagi? Yang lain dong, masa nggak ada lagi? Minimal 50% paham. Minimal.
Minimal pahamnya cuma 50% minimal. Yang kurang dari 50 nggak usah ngacung. Bu, ini disuruh ngacung apaan, Bu? Saya tadi ketinggalan, Bu. Sempat ketiduran. Wah. Dari apa yang saya jelaskan hari ini, yang tingkat yang kalian bisa memahami minimal 50%, nah coba angkat tangan. Cuma segini, aduh sedih saya. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Nggak ada separuh yang oke. Udahlah ini kuliahnya online, ngelihat layar yang kecil, terus sore-sore pula harus fokus mikir, ngelihat angka-angka itu. Aduh Bu, udah korslet otak saya. Oke, udah. Thank you. Silakan turunkan tangan kembali. Terima kasih atas kejujurannya. Nggak apa-apa. Bu, jadi gimana nih Bu? Masih banyak yang kami yang belum paham. Nah, saran saya pelajari ulang. Ini saya stop dulu record ya.